Ready, 3, 2, 1, action. Hai guys, Balik lagi bareng kita, tim paling kece dan asik dari kelompok 3. Aku Najwa Alia dengan NIM 10112411001. aku Salma Nur Aulia Ahmad dengan NIM 1011241110052. Aku Jevanya Melisa Putri dengan NIM 1011241110054. Aku Shannon Valencia dengan NIM 1011241100056. Aku Ikoyatur Rohma dengan NIM 1011121110010. Nah, hari ini kita mau spill the tea alias ngobrolin topik yang relate banget di dunia kerja nanti, yaitu kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Tapi biar gak boring, kita bakal kepoin study kasusnya di salah satu bank yang udah kayak icon Indonesia banget. And yaps, Bank BCA. Penasaran kan gimana pemimpin-pemimpin di sana ngatur perusahaannya? Stay tune. Pasti seru banget nih, apalagi Bank BCA itu legendaris banget. Bener banget, siapa sih yang nggak tahu Bank BCA? Oke deh, biar gak bingung, kita bakal sedikit jelasin tentang kepemimpinan itu sesimpel apa sih, sama gaya-gaya kepemimpinan yang lagi hits itu apa aja, biar teman-teman yang nonton juga nggak pada bingung. Jadi gini loh, kepemimpinan itu ibaratnya kita jadi leader di suatu game online, dimana kita tuh harus bisa nyamain satu misi sama teman-teman yang lain biar semuanya tuh terjalin dengan lancar. Terus gaya kepemimpinan itu ada banyak, ada yang kayak coach ngasih semangat ke bawahannya, ada juga kayak juri expector yang dimana kalau kita bagus itu kita dapat reward, kalau misalkan jelek kita dapat punish. Ada juga yang bossy banget, dimana itu kayak otoriter banget lah. Terus ada juga yang musyawarah abis, dan ada lagi yang kayak yaudahlah gimana nanti aja gitu. Dan pemimpin itu punya gayanya masing-masing gitu buat memimpin timnya. Nah, kalau BCA kira-kira pemimpinnya pakai vibe yang mana ya? BCA tuh kan kelihatannya keren, tapi juga terstruktur banget. Kalau dari rumor yang beredar dan insight yang pernah aku dengar dari orang dalam ya, jadi BCA itu gabungan antara coach yang ngasih semangat, tapi ada juga target. Jadi BCA itu suka banget ngembangin para karyawannya lewat training biar para karyawannya itu skillful. Tapi di sisi lain target penjualan dan juga detail banget gitu. Jadi kayak ayo maju tapi jangan lupa ada target juga. Oh gitu ya. Setuju banget sama Shannon, karena BCA itu kan customer centric banget ya kan. Bisa jadi itu karena top leadernya udah ngeset visi yang kuat biar semua karyawannya tuh punya mindset yang pelayanan nomor 1. Kayak pas mereka jago banget adaptasi ke digital dari BCA Mobile sampai My BCA, itu kan bukti kalau pemimpinnya visioner dan gak takut berubah. Nah, ini nih yang seru, ada gak sih real case atau cerita nyata dari BCA yang benar-benar nunjukin gaya kepemimpinan mereka? Mungkin pas mereka ngeluarin produk baru atau lagi ngadepin masalah. Oke, yang paling epic sih pas BCA ngegas banget mau ngeluarin transformasi di digital. Kayak pas BCA mau ngeluarin BCA Mobile atau My BCA. Itu tuh super powerful banget. Ini tuh bukan cuma soal teknologi doang, tapi gimana para leader di BCA ngeyakinin dan ngajak semua tim mulai dari IT, marketing, sampai ke cabang-cabang buat mikirin gimana sih caranya bikin layanan digital yang user friendly tapi ada impact juga buat nasabah. Ini tuh nunjukin kalau kepemimpinan bisa jadi inspiratif sejati buat timnya. Tapi bukannya BCA itu jadi kesannya kayak hierarkis gitu ya. Soalnya segala sesuatunya tuh diatur dari atas gitu. Terus gimana cara nyambungin sama yang katanya gaya kepemimpinan yang inspiratif? Kan kesannya jadi kayak partisipatif gitu ya. Nah, jadi poinnya itu organisasi gede kayak BCA itu emang biasanya punya struktur yang jelas, alias hierarkis. Tapi kepemimpinannya yang transformasional itu bukan berarti nggak ada struktur sama sekali. Justru di BCA para leadernya itu pintar banget manfaatin struktur yang ada buat menyebarin visi misi perusahaan biar semua orang dari atas sampai bawah itu ngerti arahnya kemana. Mereka itu bikin karyawan ngerasa punya BCA gitu atau ngerasa bagian penting lah mereka tuh.
Jadi meskipun ada keputusan besar dari atasan, tapi eksekusinya itu dibikin biar semua orang ikut, kontribusi itu kerennya. Bener banget, aku juga ngerasain kalau denger cerita-cerita para leader BCA itu dikenal detail banget dan suka ikut turun tangan ke operasional. Jadi mereka bukan cuma ngomong doang, tapi juga ngasih contoh langsung. Ini bikin mereka nggak cuma jadi leader yang disegani, tapi juga yang benar-benar ngerti kondisi di lapangan. Wah, insight-nya keren banget ya. Jadi kepemimpinan di BCA itu pakai komplit ya. Ada visinya, eksekusinya, plus detailnya juga ada. Oke guys, gak kerasa ya kita udah ngebahas ini beberapa menit ke belakang. Sebelum kita akhiri obrolan ini, kasih last word atau pesan-pesan after ngebahas gaya kepemimpinan di BCA. Oke, dimulai dari aku ya. Dari pembahasan yang tadi, aku jadi mikir kalau pemimpin itu bukan cuma soal punya jabatan, tapi gimana kita bisa bikin orang lain termotivasi dan ngerasa punya impact. Contohnya, BCA ini benar-benar nunjukin kalau misalkan pemimpin yang oke itu kunci buat sukses jangka panjang. Aku sih jadi sadar kalau teori-teori yang selama ini kita pelajari itu bisa kepake buat di dunia nyata. Dimana BCA ngombinasiin gaya kepemimpinan itu nunjukin kalau nggak ada kepemimpinan yang bisa berlaku seenaknya, tapi kita juga harus adaptif dan ngerti konteksnya. Kalau aku sekarang jadi lebih kritis sih kalau ngeliat pemimpin. Ternyata pemimpin yang jago itu bukan cuma ngasih perintah, tapi juga harus bisa membaca situasi, berempati, dan juga berinovasi. Paling berkesan dari aku sih, ini bikin aku mikir buat upgrade diri sebagai calon pemimpin di masa depan. Jadi pemimpin itu ternyata butuh paket komplit seperti misi, komunikasi yang oke, sampai kemampuan beradaptasi. Dan yang paling penting, pemimpin yang oke itu adalah yang nggak pernah berhenti belajar. Aku setuju sama kalian. Aku sendiri jadi makin tahu gimana caranya ngebedah gaya kepemimpinan di perusahaan besar kayak BCA. Oke guys, segitu dulu ya spill the tea dari kita tentang kepemimpinan di Bank BCA. Semoga nggak cuman seru tapi juga ngasih pengetahuan baru buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Mempelajari perilaku organisasi selama 1 semester ini membuat saya jadi tahu akan dinamika dunia kerja. Saya jadi paham bahwa perusahaan itu bukan cuma tentang struktur atau target, tapi isinya manusia dengan beragam pikiran, perasaan, dan cara pandang. Gak heran kalau misalkan di kantor, ada yang semangat banget, santai aja, atau bahkan tiba-tiba bad mood. Semua itu dipengaruhi banyak hal, mulai dari perasaan diperlakukan adil, kepuasan kerja, sampai gaya kepemimpinan dan cara komunikasi dengan tim. Ternyata gaji itu bukan cuma satu-satunya faktor yang bikin orang betah atau perform. Mata kuliah perilaku organisasi benar-benar nambah wawasan dan bikin aku lebih paham gimana suasana dan proses yang terjadi di dunia kerja. Terutama soal kepemimpinan, motivasi, dan kerja tim. Awalnya aku pikir ini cuma teori, tapi ternyata sangat relevan dan aplikatif. Apalagi pas bahas studi kasus nyata kayak di BCA. Jadi lebih kebayang gimana teori itu diterapkan langsung. Harapanku, semoga kedepannya pembelajaran tetap dikemas secara interaktif, misalnya lewat simulasi peran, biar makin seru dan mudah dipahami. Buat yang belum ambil mata kuliah ini, penting banget, karena ngajarin kita bukan cuma organisasi, tapi juga memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara bijak dan profesional. Kesan dan pesan selama mengikuti mata kuliah perilaku organisasi. Jadi tahu kalau di dunia kerja itu beda banget sama dunia sekolah ataupun kuliah. Soalnya di dunia kerja itu lebih ke masing-masing aja. Selain itu, komunikasi yang efektif juga penting buat di dunia kerja, buat menyelesaikan konflik ataupun buat komunikasi langsung sama atasan. Intinya, mata kuliah perilaku organisasi ini penting banget, soalnya materinya bakal kepake buat nanti di masa depan. Mata kuliah ini benar-benar bikin aku berpikir kenapa orang-orang di kantor atau organisasi itu bertindak seperti itu. Aku jadi ngerti kalau cara kerja kita dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari diri sendiri, tim, sampai aturan di perusahaan. Mata kuliah ini ngasih bekal penting buat aku biar bisa lebih ngerti dan bekerja sama dengan baik di lingkungan kerja, entah itu soal komunikasi, bangun suasana kerja yang enak, atau cara ngadepin masalah. Intinya, mata kuliah ini bikin aku makin siap buat dunia kerja yang seru, tapi juga penuh tantangan. Selama mengikuti mata kuliah perilaku organisasi, saya mendapatkan banyak wawasan baru yang sebelumnya belum pernah saya pikirkan, seperti materi
motivasi kerja, dinamika kelompok, kepemimpinan, dan budaya organisasi sangat relevan dan membuka sudut pandang saya tentang bagaimana sebuah organisasi bekerja dari dalam. Penyampaian dosen yang jelas dan dikaitkan dengan contoh nyata membuat materi terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Mata kuliah ini sangat membuka wawasan saya tentang bagaimana pentingnya memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Semoga kedepannya mahasiswa bisa terus diajak untuk melihat langsung penerapan konsep perilaku organisasi di dunia nyata, agar tidak hanya paham teorinya, tetapi juga bisa menerapkannya secara praktis. Terima kasih untuk ilmu, pengalaman, dan diskusi yang membangun selama perkuliahan.